adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Halo Kak Iben. Halo. Halo Kak Natalia. Halo Kak Yuni. Halo Kak Ana. Nah, kita tanya dulu ya, Kak, adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar adik-adik sekolah Minggu? Luar biasa. Yes. Sekali lagi ya, Kak. Oke Kak. Apa kabar adik-adik sekolah Minggu? Luar biasa. Yes. Kita tanya juga, Kak, kakak-kakak ini. Apa kabar kakak sekolah Minggu? Kurang semangat kayaknya, Kak. Sekali lagi ya. Sekali. Coba Kak Maria dulu. Oke Kak. Apa kabar kakak-kakak sekolah Minggu? Oke Kak, ada semangat kakak kita nih Kak. Oke, Kak. Kak, di sini kita ada lagu baru loh, Kak. Ada Kak. Judulnya apa ya, Kak? Judul lagunya Kak, dari buku ND Sekolah Minggu nomor 10, Lojani Dainangi. Ayo, Kak, kita belajar sama-sama ya, Kak. Ayo Kak, ayo adik-adik. Lojani dainangi marmudu au siana met tuna balgan di opa au di ambing au asa sona modong au di deng di dok tuau oh hasian. Sekali lagi. Lohui ngoti sude lojani dainangi marmudu au siana met tuna balgan opa au di ambing au asa sona modong au di deng di dok tuau nah hasian. Nah kak biar adik-adik sekolah Minggu di rumah makin semangat, Kak, kita ajak mereka bangkit berdiri ya, Kak. Oke Kak. Buat adik-adik sekolah Minggu yang ada di rumah, kita ambil sikap untuk memuji Tuhan, kita berdiri. Kita angkat lagu pujian, Hola Hola Hello Hello. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang? Semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dia yang terbaik. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesus. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesus. Siapa yang terbaik? Terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku.
kita masuk ibadah kita angkat lagu pujian I Love You Jesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, tolong dibuka katekismusnya. Hukum atau titah pada hari ini atau tanggal 28 Maret 2021, yaitu titah ke-7 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Itulah titah ke-7. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan perintah-Mu. Amin. Kakak pernah nggak saat kakak mengerjakan sesuatu tapi nggak sesuai kakak harapkan, kakak merasa sedih, merasa kecewa terhadap diri kakak ataupun terhadap Tuhan Yesus? Pernah Kak Ibel. Tapi Kak, jangan sedih Kak, karena semua rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Semua yang Tuhan buat untuk kita adalah baik. Mari kita angkat lagu pujian kita bernyanyi semua baik.
jadikan hidupku berarti. Anak-anak kami yang di rumah, dimohon berdiri di tempatnya masing-masing ya. Kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Maria, kewajiban anak sekolah minggu di hari Minggu apa ya Kak? Gereja dong Kak. Iya Kak, tapi Kak sekarang kan lagi musim pandemi ya, jadi kita kan nggak bisa gereja ya Kak. Iya Kak. Jadi kita ibadah melalui ibadah live streaming ya kan Kak? Iya Kak, dari YouTube Kak. Iya Kak, tapi Kak masih banyak anak sekolah minggu yang melupakan kewajibannya loh Kak. Nah walaupun begitu kan Kak, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah Kak. Masih baik sama kita, selalu mengasihi kita, selalu menyayangi kita. Nah jadi buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, jangan melupakan kewajibannya ya. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak-anak kami yang di rumah, tolong dibuka Alkitabnya. Ayat bacaan untuk hari ini tertulis di Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal 3 ayat 24. Kita sama-sama membaca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Ibel, pelangi itu indah nggak Kak?
Indah dong kak. Kalau bintang kak, Indah. tapi kakak tahu nggak kak apa yang lebih indah dari semua itu? Apa tuh kak? Yang lebih indah dari semua itu kak, kasih Tuhan. Ayo adik-adik sekolah minggu kita angkat lagu pujian kita dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah, lebih tinggi tak teratasi, lebih dalam tak terselami, lebih lebar tak terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak kami yang di rumah, kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Kakak akan membacakan warta jemaat. Minggu kali ini adalah Minggu Palmarum yang judulnya Yesus diolok-olokan. Sekali lagi, Minggu Palmarum yang berjudul Yesus diolok-olokan. Satu lagi kakak ingin menyampaikan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Jumat Agung dan Paskah. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, kita pasti mengadakan kejuaraan ya dek. Jadi di sini kakak sekolah minggu ingin memberikan kepada adik sekolah minggu di rumah untuk lomba menghias telur. Jadi nanti adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah jangan lupa untuk menghias telurnya secantik mungkin, seindah mungkin, dan jangan lupa menyertakan nama, horong, dan juga W. Sekali lagi, nama, horong, dan juga W. Setelah itu, setelah siap menghias telurnya bisa diberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak minta adik sekolah minggu untuk duduk dengan tenang. Kita bernyanyi, bagikan bejana. Siap dibentuk
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pasti adik-adik semuanya sudah siap-siap dengan Alkitabnya ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi kami dan memelihara kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, bahkan juga Tuhan memberikan konsentrasi bagi kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan juga kami boleh melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-27 sampai 31. Ya adik-adik, boleh dibuka Alkitabnya dari kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Nah, saya akan bacakannya ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memungkulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah firman Tuhan kita pada pagi hari ini itu masih kelanjutan dari firman Tuhan yang lalu. Nah, dari firman Tuhan yang lalu. Firman Tuhan yang lalu adik-adik masih ingat gak kira-kira ya? Kira-kira apa itu? Apa judulnya minggu yang lalu? Atau tentang siapa cerita minggu yang lalu? Nah, coba kalau adik-adik masih ingat salah seorang murid Yesus. Nah, murid Yesus itu dikatakan menyangkal Yesus. Masih ingat enggak? Siapa namanya murid Yesus itu? Namanya adalah Petrus. Jadi minggu lalu cerita firman Tuhan kita, Petrus menyangkal Yesus. Nah, bagaimana pada waktu itu kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Kenapa bisa terjadi? Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus sedang diperhadapkan di dalam sidang mahkamah. Di dalam sidang mahkamah agama. Nah, sebenarnya Petrus ini adalah murid Yesus yang sangat mengasihi Yesus. Oleh karena itu, ketika Yesus dibawa kepada sidang mahkamah, Petrus mengikutinya dari jauh. Kenapa Petrus mengikutinya? Petrus sebenarnya ingin tahu, Yesus itu dibawa kemana ya? Lalu Yesus itu diapai ya? Apa yang terjadi dengan Yesus? Petrus sebenarnya ingin tahu. Lalu dia mengikutinya dari jauh. Nah, kemudian adik-adik ketika ia mengikutinya dari jauh, nah ada beberapa orang yang mengenal Yesus, yang mengenal Petrus. Kenapa? Karena Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Nah, kemana Yesus pergi, Petrus selalu ada. Di mana Yesus mengajar, Petrus selalu ada. Nah,
Jadi ketika seseorang mengatakan kepada Petrus, "Hah, bukankah kamu juga yang sering bersama-sama dengan orang itu?" Tapi Petrus takut adik-adik. Lalu dia bilang, bukan, aku tidak kenal dengan orang itu, kata Petrus. Nah, hal ini terjadi sampai 3 kali. Sampai 3 kali adik-adik. Petrus menyangkal Yesus. Nah, pada yang ketiga kalinya barulah Yesus menoleh Petrus dan kemudian ayam berkokok. Ketika itu baru Petrus teringat bahwa Yesus pernah berkata, "Sebelum ayam berkokok, Petrus, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Lalu adik-adik, Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya. Ia menyesal. Kenapa? Karena ia menyangkal Yesus. Ia pura-pura tidak kenal siapa Yesus. Padahal sesungguhnya Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Itulah cerita minggu yang lalu. Nah, adik-adik, ketika sidang mahkamah sudah selesai, kemudian Yesus dibawa kepada wali negeri. Siapa wali negeri itu ya? Wali negeri itu bernama Pontius Pilatus. Nah, wali negeri ini adalah mempunyai kuasa untuk memutuskan apakah Yesus dibebaskan atau justru Yesus disalibkan atau dihukum mati. Nah, adik-adik, ketika Yesus diperhadapkan kepada Pontius Pilatus, ia ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi itu? Kemudian adik-adik, orang banyak yang di luar sana sudah sangat ribut sekali. Mereka berteriak-teriak supaya Yesus disalibkan, bahkan dihukum mati. Nah, sudah suatu kebiasaan apabila menjelang hari raya, wali negeri membebaskan salah satu tahanan, siapa yang akan dipilihnya daripada orang-orang yang dihukum itu. Nah, sebenarnya Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Ia tidak mendapatkan kesalahan apa-apa pada Yesus. Tapi ketika ia mendengar suara orang banyak di luar sana, ia takut adik-adik. Ia tidak mau terlibat dengan kerumunan orang banyak itu. Ia takut terjadi huru-hara. Lalu kemudian karena desakan orang banyak bahwa yang dibebaskan adalah Barabas dan bukan Yesus, lalu kemudian ia memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati dan Barabaslah yang dibebaskan. Adik-adik, Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu itu ke gedung pengadilan. Apa yang mereka lakukan di gedung pengadilan? Wah, Yesus dikelilingi oleh serdadu-serdadu itu. Lalu kemudian mereka mulai mengolok-olok Yesus. Mereka membuka jubah Yesus, lalu kemudian mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Seolah-olah Yesus ini adalah raja yang biasa mengenakan jubah berwarna ungu. Kemudian adik-adik, serdadu-serdadu itu menganyam duri untuk diletakkan di kepala Yesus sebagai mahkota. Seolah-olah mahkota duri itu adalah mahkota raja. Mereka meletakkannya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mengambil buluh atau bambu adik-adik, memberikannya kepada tangan Yesus. Seolah-olah itu adalah tongkat emas yang biasa dipegang oleh raja. Yesus mereka permainkan seperti seorang raja. Mereka ejek, mereka ketawain. Lalu mereka meludahi Yesus. Tidak cukup seperti itu aja, lalu Yesus dipukul kepalanya. Kasihan sekali Yesus ya. Mereka mengetawa-ngetawain Yesus. Lalu kemudian jubah itu mereka buka kembali dan jubah Yesus kembali dikenakan.
Tapi Yesus tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Karena Yesus tetap mengasihi mereka. Sekalipun serdadu-serdadu itu sudah mengolok-olok Yesus, mengejek Yesus, meludahi Yesus, bahkan juga memukul kepalanya. Tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Yesus mengampuni mereka. Adik-adik, pernahkah adik-adik diejek seperti Yesus diejek? Pernahkah adik-adik dipukul atau diludahi seperti serdadu itu meludahi Yesus? Atau jangan-jangan adik-adik sendiri yang melakukan itu kepada orang lain? Nah, adik-adik, sebagai orang Kristen, kita diajar untuk menghormati orang lain. Apalagi itu adalah orang yang lebih tua. Harus berlaku sopan kepada orang lain. Tidak berbicara sembarangan. Tidak seperti yang dilakukan oleh serdadu-serdadu itu kepada Yesus. Mereka menghina Yesus. Mereka mengejek-ejek Yesus. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai Yesus, merendahkan Yesus. Kemudian adik-adik, kita juga diajar untuk tidak melakukan kekerasan. Nah, adik-adik mungkin kalau bermain dengan teman-teman, mungkin kadang karena terlalu asik akhirnya bisa menjadi berkelahi adik-adik ya. Bisa berkelahi. Nah, apakah ketika adik-adik bertengkar dengan temannya, pernah nggak melakukan kekerasan? Saling tonjok, saling tinju, atau saling pukul, atau mungkin anak perempuan ada lagi yang menjambak rambutnya. Pernah nggak sampai seperti itu? Bermain kekerasan. Jangan adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh melakukan kekerasan secara fisik. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara verbal ataupun kata-kata. Tidak menghina, mengejek, membuli orang lain. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan supaya kita senantiasa lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itulah dikatakan yang memiliki bumi. Jadi kita tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan. Adik-adik ingat ya. Kalau bermain terlalu asik, jangan sampai bertengkar, apalagi sampai melakukan kekerasan kepada teman-temannya. Lalu kemudian yang selanjutnya, kita harus meneladani kasih Yesus. Adik-adik, walaupun Yesus itu sudah diperlakukan sembarangan oleh serdadu-serdadu itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak membalas. Kalau Yesus mau membalas, bisa enggak? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Karena Yesus memiliki kasih yang besar kepada semua orang. Sekalipun itu orang yang menyakiti dia. Seperti serdadu-serdadu itu. Bahkan ia mengampuni mereka. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, dalam firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus rela diperlakukan sekehendak para serdadu itu. Bahkan sampai akhirnya dia dibawa kepada salib dan mati di sana. Tetapi ia mengampuni. Di atas kayu salib dia mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan kasih Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Yesus. Adik-adik, kita belajar dari teladan kasih Yesus. Supaya ketika pun kita disakiti, diejek, dihina, diperlakukan dengan sembarangan, tapi kita tidak membalas. Tapi kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari adik-adik kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan dari teladan kasih Yesus. Bahwa ketika pun Engkau diperlakukan tidak baik oleh para serdadu-serdadu, Engkau disakiti, Engkau direndahkan, Engkau dihina, tetapi Engkau tidak membalasnya. Bahkan Engkau mengampuni mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarlah kami untuk kami mengasihi semua orang, menghormati semua orang, dan berlaku sopan kepada semua orang. Itulah teladan-Mu ya Bapa. Tolonglah kami supaya kami pun menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita mau persembahan, persiapkan persembahannya, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian, buku Ende Sekolah Minggu nomor 10, Lojani Dainangi. Lojani dainangi marbudu ausiana mermet tundabaga di opa au di aming au asa sonang bodom au di deng di roku au oh hasian. Sekali lagi. Hui ngoti sude lojani dainangi marbudu ausiana mermet tundabaga Kami yang di rumah, kami mohon berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Sekali lagi kakak mau mengumumkan, jadi nanti setelah telurnya dihias, diberikan keterangannya, nama, umur, serta W. Terima kasih. Shalom adik-adik. Sampai Selamat jumpa hari minggu Minggu. depan.